Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan juga segenap panitia Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral, Jilid kedua. Perkenalkan, nama saya Marsalia Adrianti Gintu dengan nomor induk mahasiswa 191450040 dengan program studi Logistik Minyak dan Gas, di mana saya telah berpartisipasi dalam SNTM tahun 2022 dengan mengangkat judul Analisis Waiting Time terhadap Integrated Port Time di Integrated Terminal XYZ. Dalam presentasi kali ini, saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan dalam ataupun hasil penelitian saya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, ketiga hasil dan pembahasan dari penelitian saya, kemudian yang terakhir adalah simpulan. Di mana pendahuluan yaitu adalah integrated port time merupakan kegiatan yang distandarisasi dengan batasan waktu yang beroperasi di wilayah pelabuhan yang dilaksanakan dari kapal tiba hingga berangkat, di mana dapat dilihat dari diagram alur yang terdapat di monitor yang merupakan kegiatan yang menyusun perhitungan IPT nantinya, dimulai dari kapal tiba hingga kapal berangkat. Di mana tujuan dari IPT ini selain untuk mengefisiensikan biaya, juga mengefektifkan kegiatan penyaluran BBM maupun BBK untuk menjamin kelancaran distribusi di seluruh pelabuhan terminal bahan bakar minyak, salah satunya pada Pelabuhan Integrated Terminal XYZ. Dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menyalurkan BBM maupun BBK khususnya di Sulawesi Utara dan geoterminal sekitarnya melalui kapal tanker, Integrated Terminal XYZ yang masuk dalam MOR 7 Sulawesi sebagai terminal BBM sekaligus terminal transit dalam menerima suplai dari refinery unit dan menyalurkan kembali atau konsinyasi dalam 3 bulan mencapai 152 total kapal tanker dengan jumlah kapal time charter sebanyak 57 tanker. Sehingga fenomena yang terjadi di Integrated Terminal XYZ dalam 3 bulan di awal tahun 2022 ialah naiknya angka IPT melebihi baseline yang terjadi di dermaga XYZ, di mana baseline yang telah ditetapkan yaitu 41 jam. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa waiting time. Salah satunya adalah waiting allege atau menunggu ruang kosong pada tangki darat. Berikut adalah metode dalam penelitian. Yang pertama adalah sumber data, di mana perolehan data yang didapatkan yaitu melalui sumber data langsung atau primer dan juga sumber data tidak langsung atau sekunder. Dan untuk data langsung atau primer ini didapatkan melalui kunjungan lapangan atau site visit. Kemudian untuk data yang tidak langsung didapatkan melalui data kapal, kemudian rekapan pelaporan IPT dari aplikasi IPMEN dan juga dokumentasi yang telah direkap dalam Integrated Terminal XYZ. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan observasi dan juga wawancara kepada para pekerja dan juga pimpinan di Integrated Terminal XYZ. Untuk teknik analisis data dalam pengolahan data penelitian ini, yang pertama dilakukan merekap data IPT mulai dari bulan Januari hingga Maret tahun 2022, kemudian merekap data kapal time charter yang mengalami waiting allege. Yang ketiga, menghitung biaya sewa kapal time charter yang mengalami waiting allege. Keempat, analisis penyebab tingginya IPT menggunakan fishbone diagram. Kelima, menghitung covered days aktual dari kapasitas penimbunan yang dimiliki Integrated Terminal XYZ. Dan yang terakhir adalah menghitung aktual kapal yang mengangkut stok supply. Dalam pembahasan dilakukannya perekapan data, yaitu pencapaian IPT di Port XYZ pada triwulan 1 tahun 2022. Didapatkan data sebagai berikut, di mana Port XYZ mendapatkan Key Performance Indicator sebesar 97,60% dikarenakan waktu dari IPT yang telah melebihi baseline yang sebesar 41 jam
Ternyata aktual IPT yang didapatkan adalah sebesar 41,99 menit jam. Dari hasil rekapan tersebut, didapatkan evaluasi dari hasil rekapitulasi historical data di mana waiting age menjadi urutan pertama sebagai top 3 waiting time pada periode Januari hingga Maret tahun 2022 di Port XYZ sebesar 85%. Berikut adalah data call tanker time charter yang mengalami waiting age. Sebanyak 17 tanker yang mengalami waiting age pada saat kegiatan discharge di Port XYZ. Kemudian, di sini ada perhitungan biaya sewa kapal time charter yang mengalami waiting age dari data kapal yang didapatkan sebanyak 17 kapal tersebut, didapatkan total biaya charter yang merupakan kerugian yang dialami dari perusahaan tersebut sebesar 12.251.934.871 rupiah. Kemudian dilakukan analisis penyebab permasalahan menggunakan fishbone diagram dengan menjadikan waiting age penyebab over IPT sebagai kepala ikan dan tulang-tulang ikan penyusunnya yang merupakan kategori yang digunakan yang pertama ada machine, environmental, method yang dapat mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan waiting age yang menyebabkan over IPT tersebut. Kemudian, setelah itu dilakukan perhitungan covered days aktual, di mana didapatkan frekuensi kapal tanker yang mengangkut kargo Pertalite, After, dan juga Solar selalu mengalami waiting age, sehingga dalam perhitungan ini dilakukan perhitungan hanya untuk ketiga produk tersebut. Didapatkan menggunakan rumus covered days sama dengan real pumpable stock dibagi rata-rata jumlah throughput harian. Didapatkan Pertalite sebesar 8 hari, Aftur 21 hari, dan yang terakhir adalah Solar 14 hari. Kemudian, waktu yang dibutuhkan kapal untuk mengangkut stok supply atau biasa disebut dengan round trip days, di mana rumus yang digunakan dalam menghitung round trip days yaitu RTH atau round trip hour ditambah loading time ditambah discharging time. Berikut adalah perhitungan dari round trip hour, yaitu dengan rumus jarak pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan dibagi kecepatan kapal dikali 2. Didapatkan hasil dari RTH tersebut adalah 109,64 jam. Kemudian perhitungan waktu standar loading atau discharge, di mana untuk menghitung waktu standar loading dan discharge menggunakan rumus jumlah kargo diangkut dibagi negosiasi flow rate ditambah stripping time dengan keterangan yang telah disampaikan sebagai berikut. Didapatkan hasil dari waktu standar loading sebesar 37 jam, kemudian waktu standar discharge sebesar 45,75 jam, dilanjutkan dengan perhitungan RTD dengan RTH ditambah waktu standar loading ditambah waktu standar discharge, di mana didapatkan sebesar 192,39 jam yang dikonversikan sebanyak 8 hari. Sehingga setelah menghitung RTD kapal dan juga waktu standar yang dibutuhkan kapal untuk mengangkut kargo minyak di Port Balikpapan yang sebagai loading port dan juga waktu membongkar kargo di Port XYZ yang sebagai discharge port, didapatkan 8 hari hingga kapal tersebut kembali. Setelah itu, saya melanjutkan perhitungan dalam minimal kapasitas penimbunan, di mana untuk menghitung minimal kapasitas penimbunan yaitu 2 kali RTD ditambah 1 didapatkan 17 hari. Setelah dibandingkan dengan coverage days aktual yang dimiliki Integrated Terminal SJZ,
Pada saat ini berdasarkan data throughput yang digunakan yaitu throughput pada bulan Januari hingga Maret tahun 2022, didapatkan bahwa minimal coverage days atau batas minimal jumlah hari dari kapasitas penimbunan untuk dapat memenuhi ketahanan stok penyaluran di Integrated Terminal XYZ yang seharusnya adalah 17 hari. Sehingga dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa untuk kapasitas penimbunan itu sendiri, eee, Integrated Terminal XYZ belum memumpuni. Sehingga untuk upaya meminimalisir, biaya charter kapal tersebut, dari rangkaian analisis yang telah dilakukan, langkah selanjutnya adalah menganalisis kegiatan penimbunan di Integrated Terminal XYZ, yaitu coverage days atau jumlah hari yang dapat dipenuhi oleh kapasitas penimbunan Integrated Terminal XYZ untuk memenuhi kebutuhan penyalurannya kepada konsumen. Dibuktikan bahwa coverage days pada terminal BBM terkait pada saat ini tidak sesuai dengan kapasitas penimbunan yang seharusnya. Sehingga upaya atau solusi yang dinilai tepat adalah dengan menambah kapasitas penimbunan untuk produk Pertalite dan solar yang kedepannya juga akan berdampak dalam penyelesaian masalah dari peristiwa over IPT tersebut yang disebabkan oleh kapal yang mengalami waiting allege pada port XYZ. Sehingga dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat ditarik yaitu yang pertama adalah pencapaian integrated port time di port XYZ pada bulan Januari hingga bulan Maret pada tahun 2022 menempati urutan yang berwarna kuning. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya fenomena tingginya angka IPT atau over IPT sebesar 42 jam 36 menit yang berarti melebihi waktu standar atau baseline. Yang kedua adalah melalui hasil evaluasi terhadap integrated port time menunjukkan bahwa waiting allege sebagai faktor terbesar yang mengakibatkan over IPT pada JT milik PT XYZ di Integrated Terminal XYZ sebanyak 85% menyumbang angka rata-rata pencapaian IPT pada bulan Januari hingga Maret pada tahun 2022 dan untuk kapal time charter menunggu ketersediaannya allege pada tangki timbun yang merupakan kapal yang mengangkut kargo Pertalite, solar, dan juga aftur. Kesimpulan ketiga yang dapat diambil adalah dalam upaya penentuan penyelesaian masalah dari fenomena over IPT yang diakibatkan oleh waiting allege, dilaksanakan analisis terhadap penyebabnya. Didapatkan hasil bahwa penyebab kapal mengalami waiting dalam pelaksanaan kegiatan pembongkaran kargo adalah kurangnya kapasitas penimbunan untuk produk Pertalite dan juga solar, di mana didapatkan coverage days aktual Pertalite adalah 8 hari dan juga solar 14 hari. Jika dibandingkan dengan minimal coverage days yang didapatkan untuk rata-rata tiap produk yaitu 17 hari, sehingga bukan hanya ketahanan stok yang dimiliki Integrated Terminal XYZ dalam rentang aman, melainkan juga dapat mengatasi kapal yang mengalami waiting akibat ketidaktersediaan ruang kosong yang cukup untuk menimbun stok supply yang akan berdampak pada pencapaian IPT kapal tersebut di port XYZ. Dan kesimpulan yang terakhir dalam penelitian ini yaitu dengan penambahan kapasitas penimbunan pada produk Pertalite dan juga solar juga mempengaruhi biaya yang ditimbulkan pada kapal time charter yang mengalami waiting khususnya waiting allege yang mengangkut produk Pertalite, solar, dan juga aftur dan menyebabkan over IPT sehingga dapat meminimalisir biaya tersebut.